Ketemu lagi teman-teman, masih dalam cerita silat Wiro Sableng Kapak Maut 212. Bagi teman-teman pencinta cerita silat Nusantara, inilah karya dari Mr. Bastian Tito. Kembali ketemu lagi dengan kita, masih akan kita lanjutkan pada jurus yang ke-7 pada kali ini. Pada sebelumnya jurus 06 itu diceritakan bahwa masih terjadi pertempuran antara Jatilegowo menggunakan badai sumpah darah dengan kakek Sarlontang yang berusaha merebut badai itu dari tangan Jatilegowo Adipati Salatiga. Tapi sebelumnya teman-teman, sebagai hadiah untuk kita bercerita tentang masalah cerita silat Naga Geni 212 Wiro Sableng ini, jangan lupa subscribe di bawah, gratis. Oke, kita lanjutkan pada jurus yang ke-7 kali ini. Dalam jurus yang ke-7 ini banyak nama yang diceritakan Mr. Bastian Tito, antara lain Naga Nina dan Naga Nini, Buma Wanereja, Ragil, bahkan Sito Gendeng. Pada jurus yang ketiga ini terjadi pertempuran antara Sito Gendeng dengan dua naga putih tadi, yaitu Naga Nina dan Naga Nini yang menuntut balas atas kematian Buma Wanereja, anak asuh dari kedua naga ini. Kenapa kedua naga ini menuntut balas kepada Sito Gendeng? Karena diduga bahwa Sito Gendeng waktu itu membunuh dari Wanereja, anak asuh dari kedua naga ini, ketika Naga Nina dan Naga Nini bertapa di Gunung Wilis. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Saya mulai awal dari jurus yang ke-7 ini. Pada suatu malam berkelebatlah di dalam hutan yang amat gelap di kaki Bukit Menoreh. Bayangan hitam yang berkelebat itu seorang perempuan dengan kepala yang memakai 4 tusuk konde. Sebenarnya yang dipakai oleh perempuan yang dalam bayangan ini adalah memang sosok yang sudah tua. Itu biasanya yang dipakai tusuk kondenya itu 5. Tapi waktu berlari pada malam hari ini cuma tinggal terpasang 4 tusuk konde. Kemana satu tusuk konde itu? Tidak lain adalah pada episode sebelumnya, tusuk konde yang satu dilemparkan untuk membunuh Nyi Ragil. Siapakah yang berkelebat di hutan malam-malam seperti ini? Tidak lain adalah nenek Sito Gendeng, yaitu guru dari pendekar kita Kapak Maut 212 Wiro Sableng. Semalaman dia mengejar Nyi Ragil dari malam yang amat pekat di kaki Bukit Menoreh itu, sehingga menjelang pagi ketika matahari mulai menampakkan sinarnya di ufuk timur, bayang-bayang pagi sudah melintas di depan mata Sito Gendeng, tetapi buruan dari pengejarannya dia, batang hidungnya tidak kelihatan. Dalam kepernatannya itu, Sito Gendeng akhirnya beristirahat karena ternyata di dalam hutan itu terdapat telaga kecil yang airnya amat bening. Karena buruan yang dikejar tidak nampak batang hidungnya, dia menyumpah-nyumpah, karena bagaimanapun dia berhasrat untuk menuntut balas kematian dari Datuk Carano Ameh yang diduga dibunuh oleh Nyi Ragil. Oke teman-teman, apa yang terjadi ketika nenek Sito Gendeng hendak menceburkan dan menyegarkan badannya di telaga kecil yang airnya bersih dalam hutan itu? Sekonyong-konyong Sito Gendeng dibentak oleh suara-suara yang tidak kelihatan. Nah, dalam cerita Meraga Sukma ini pada jurus yang ke-7
diceritakan bahwa yang membentak-bentak itu, singkat cerita, bahwa itu adalah Naga Nina dan Naga Nini yang memang mencari Sinto Gendeng untuk menuntut balas atas kematian Boma Wanareja. Karena waktu ditinggal bertapa di Gunung Wilis, jadi pengawasan kedua naga ini terhadap anak itu tidak sempat dilakukan, dan ternyata diduga pada waktu itu Sinto Gendeng salah tangan membunuh anak ini. Makanya dalam perdebatan di dalam jurus yang ketujuh ini, Sinto Gendeng menolak mentah-mentah bahwa dia dituduh membunuh dari Wanareja. Bahkan Nenek Sidong mengatakan bahwa Wanareja terbunuh itu tidak atas kemauannya sendiri, tapi tidak sengaja atau salah sasaran. Oke teman-teman, saya akan bacakan sedikit dari percakapan di dalam buku Meraga Sukma ini antara Sinto Gendeng dengan kedua naga ini. Suara dua perempuan menyanyikan lagu Puspitoloro Lenyap. Saat itulah berbarengan dengan munculnya sang surya di ufuk timur, dua sosok aneh muncul di permukaan telaga. Jadi ada sosok yang keluar dari telaga yang airnya jernih ini, teman-teman. Sosok ini berwujud dua perempuan tua berwajah sama, jernih bersih, yang dari rautnya menandakan di masa mudanya mereka merupakan gadis-gadis cantik. Rambut mereka yang putih melambai-lambai ditiup angin pagi, berkeliawan laksana perak. Yang luar biasanya tubuh dua perempuan tua ini, mulai dari dada sampai kaki, berupa tubuh seekor ular naga. Berwarna putih, sosok dua perempuan tua bertubuh naga ini seolah-olah mengapung di tepian telaga. Entah dari mana datangnya, kabut mendadak muncul di permukaan air. Oke, kita lanjutkan teman-temanku pecinta cerita silat Wiro Sableng. Sinto Gendeng, perempuan tua di sebelah kanan, keluarkan ucapan, "Kami sudah tunjukkan diri," kata kedua naga ini. "Apa kau mengenal siapa adanya kami berdua?" Sinto Gendeng buka matanya lebar-lebar lalu gelengkan kepala. "Aku tidak mengenali, aku tidak tahu siapa kalian. Katakan siapa kalian." Ini pada waktu dialog ini Sinto Gendeng belum tahu di hadapannya ini yang rupanya adalah kedua naga putih, yaitu Naga Nina dan Naga Nini. Dia belum tahu pada dialog ini. Karena makanya Sinto Gendeng marah dan meminta ingin tahu siapakah gerangan kedua makhluk di depannya ini. "Kami sepasang naga putih kembar. Aku bernama Naga Nini, adikku bernama Naga Nina. Nah, kami sudah memperkenalkan diri. Apalagi yang hendak kau tanyakan?" "Kalian mengapa memendam diriku begini rupa? Apa dosaku dan kesalahanku?" ujar Sinto Gendeng dengan suara gemetar. Diceritakan sebelum ini bahwa Sinto Gendeng tidak bisa mengatasi tekanan dari kedua naga ini. Bahkan Sinto Gendeng sempat dipepet oleh tenaga yang amat besar dari kedua naga ini dari atas kepalanya, sehingga Sinto Gendeng tidak bisa bergerak, bahkan sampai terpendam badannya sebatas pusar. Makanya dia bertanya dan mengatakan bahwa apa kesalahan dari Sinto Gendeng ini sehingga kedua makhluk ini membuat tubuhnya menjadi seperti itu, tidak berdaya, bahkan ditekan seperti ada tekanan dari atas yang menekan dirinya sehingga Sinto Gendeng amblas sampai ke perut. Begitu teman-teman. Jadi kita lanjutkan sedikit. Kalau ingin kami mengatakan dosamu terlalu banyak, Sinto Gendeng,
tetapi dosamu terakhir yang ada sangkut pautnya dengan diri kami adalah pembunuhan yang kamu lakukan terhadap seorang anak lelaki berusia 15 tahun bernama Boma Wanareja. Sudah saya ceritakan di depan tadi bahwa Boma Wanareja ini diduga dibunuh menurut persangkaan dari kedua naga ini oleh Sinto Gendeng. Tapi dalam kasus itu Sinto Gendeng sebenarnya salah sasaran atau tidak sengaja, teman-teman. Oke teman-teman cerita silat dimanapun teman-teman berada, semoga sehat selalu. Jangan lupa sebelumnya subscribe gratis di bawah supaya saya bisa membangun channel ini dengan lebih baik lagi ke depannya. Maka dalam dialog itu ternyata kedua naga ini mencari Sinto Gendeng untuk menuntut balas atas kematian dari Boma Wanareja. Sementara Sinto Gendeng membantah bahwa perbuatannya itu karena tidak sengaja. Selanjutnya teman-teman, dalam jurus yang ketujuh ini sepasang naga putih sama-sama gelengkan kepala lalu seperti menyanyi. Sama-sama pula keduanya berucap, "Kau tidak kelepasan tangan, Sinto." Jadi karena dibantah oleh Sinto Gendeng bahwa dia tidak sengaja, maka dikatakan oleh kedua naga ini bahwa perbuatan Sinto Gendeng ini sebenarnya uraan, ugal-ugalan, karena memang Sinto Gendeng ini dari mudanya memang seorang yang pendekar yang urakan. Disangkanya bahwa memang perbunuhnya Boma Wanareja ini karena sesuatu yang memang sudah biasa dilakukan oleh Sinto Gendeng, yaitu tanpa perhitungan dan amat ngawur, tidak melihat apakah itu benar apakah itu salah, semuanya dibabat oleh Sinto Gendeng. Jadi kedua naga ini tetap menganggap bahwa Sinto Gendeng bersalah dalam hal ini. Sinto Gendeng keluarkan suara menggerung mendengar kata-kata sepasang naga putih. "Kalian berdua boleh saja tidak percaya, tapi aku berani bersumpah aku tidak punya niat jahat membunuh anak itu." Kemudian dijawab oleh kedua naga ini, "Kematian sudah terjadi, Sinto Gendeng. Anak yang mati tak mungkin dia hidup kembali. Dosamu tak mungkin dilebur. Jadi saat ini pantas sekali kami membenamkan dirimu di tanah," berkata Naganini. Naganina menyambung, "Sebenarnya kami ingin memendam tubuhmu di puncak Gunung Gede di samping makam Boma Wanareja. Namun ketika kami datang ke sana, kau tengah gentayangan kemana-mana." Akhirnya dengan keadaan yang seperti itu, tubuh yang terpendam sebatas pusar dan ada tenaga yang amat besar menekan ke bawah tubuh Sinto Gendeng ini. Dalam keadaan yang seperti itu, kedua naga ini berlalu meninggalkan Sinto Gendeng yang amat tersiksa. Dianggap saja itu adalah siksaan untuk Sinto Gendeng yang dianggapnya berbuat semena-mena. Setelah kedua naga ini pergi, Sinto Gendeng mengumpat, "Jahanam kalian berdua, tidak lebih dari makhluk keji yang kesasar. Keluarkan aku dari dalam tanah, mari kita bertempur secara satria." Selamat tinggal Sinto Gendeng, Naganini dan Naganina berucap, lalu didahului dengan menebarnya kabut putih. Sosok kedua makhluk aneh itu lenyap dari tepian telaga. Oke, demikian teman-teman pecinta cerita silat pada pagi ini. Sinto Gendeng ditinggalkan dalam keadaan seperti itu oleh Naganina dan Naganini. Itu merupakan anggapan dari Naganina dan Naganini adalah sebagai hukuman bagi Sinto Gendeng yang dianggapnya berbuat semena-mena. Jadi teman-teman, di dalam hutan
di kaki Bukit Menoreh. Setelah kepergian dari kedua naga ini, tersisalah Sinto Gendeng di dalam hutan itu, di sebuah telaga, di pinggir telaga yang badannya amblas sampai ke pusat. Apa yang akan terjadi selanjutnya dalam cerita silat kali ini, tapi teman-teman masih tetap bersama kita dalam buku cerita silat Wiro Sableng Kapak Maut Naga Geni yang berjudul Meraga Sukma. Dalam jurus yang akan datang tetap masih bersama kita, judul Meraga Sukma. Jangan lupa subscribe di bawah, gratis. Oke teman-teman tercinta, sampai ketemu pada jurus selanjutnya. Sampai jumpa.